Satu hal yang kami rindukan bahwa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mengalami Engkau secara pribadi di tempat ini. Ada kuasa Allah, sungguh realita hadirat Allah kami boleh rasakan di pagi hari ini, di siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Kami siap mulai ibadah siang hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
saudara dan saya tadi hari ini. Hanya di dalam Dia kita bisa percaya. Hanya di dalam Dia kita bisa berserah. Hanya di dalam Yesus semuanya sungguh nyata. Hanya di dalam anugerahnya, hanya di dalam kasihnya, hanya di dalam anugerahnya, kepercayaan kita semakin dalam hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu. Katakan kepada Dia, katakan, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu. Katakan kepada Dia, hanya di dalam-Mu aku terima kasih sama Tuhan. Katakan, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Dia, hanya di dalam-Mu Tuhan, semua. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu.
Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Berkemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidupku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau beriku. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang bersekutu bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu mari berdiri bersama-sama. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau beriku. Amin Tuhan. Yang baru urapiku, mengalir penuh hidupku, mengalir pulihkanku. Satu yang
rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah sulit kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih. Dan lebih lagi kami berharap kepadamu, kuasamu mengubah hidup kami, sampai bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat buat orang lain. Kami jadi pembawa kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu bagi kami siang ini, dan nyatakan kuasamu, sehingga yang sakit alami kesembuhan, yang terikat terbelenggu mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh hikmat pengertian dan kuasa menyatakan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai. Karena saudara, kalau kita melihat flashback bagaimana orang-orang di zamannya yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang sederhana. Murid-murid Tuhan itu memiliki latar belakang yang sederhana, nelayan, ya, orang-orang yang tinggal di Galilea. Juga di dalam sejarah gereja di bangsa-bangsa itu adalah orang-orang yang sederhana. Kebanggaan rohani di Korea, di Singapura, Tuhan pakai ibu-ibu rumah tangga yang sederhana. Karena begini saudara, ibu-ibu rumah tangga itu kan sangat mempengaruhi bagi rumah tangga ini. Karena ketika dia kumpul di tempat pembelanjaan, tempat sekolah, apa yang diucapkan itu kan kebanyakan sampah, saudara. Tapi ketika dia di jamah Tuhan, hidupnya dipulihkan, dia kan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sehingga terjadi kebanggaan rohani di Singapura, di Korea. Dan juga saya ketika membaca sebuah artikel Google, ada satu kebanggaan rohani yang terjadi dari seorang janda. Ya, janda ini bukan janda yang meratapi nasibnya. Karena suaminya meninggal ya, karena perang, dan anak laki-lakinya juga dipanggil Tuhan. Namanya Nyonya Kawulur, saudara. Dia orang Manado dan dia seorang yang buta huruf. Dia tidak bisa baca. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia dengan semangat mengikuti ibadah-ibadah dan dia mendengarkan khotbah. Singkat cerita, dia karena gerejanya itu ada traktat ya, dia dengan semangat dia bagikan ke semua orang. Satu kali dia ke daerah larangan, ya dia sendiri tidak tahu bahwa itu daerah larangan karena dia tidak bisa baca, saudara. Yaitu tempat orang-orang kusta yang dikarantina, yang diasingkan begitu. Dan karena tidak bisa baca, dia masuk bagikan traktat itu. Dan salah satu dari orang kusta ini bertanya kepada ibu ini, apakah benar Tuhan itu bisa menyembuhkan semua sakit penyakit? Ibu ini berkata, betul. Kalau memang benar aku ingin alami, dia doakan. Dan karena keterbatasannya, saudara, sekali lagi, dia seorang yang buta huruf. Doa yang dia tahu, yang dia hafal ini doa Bapa kami. Ya kan? Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Ya. Sampai selesai. Dan orang yang sakit kusta itu semua. Dan akhirnya banyak orang sakit kusta datang kepada dia untuk didoakan. Akhirnya dia kualan dan terus tunggu, kami akan panggil pendeta saya. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ini orang yang sederhana.
Orang biasa itu kalau dipenuhi Roh Kudus itu akan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Banyak hari-hari ini orang-orang Kristen ini kan dipenuhi dengan dalih. Coba saudara bunuh dalih saudara satu-satu setiap hari, nanti selesai. Mari kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat hal yang pertama, apakah makna Pentakosta? Di dalam terjemahan lain, saudara, ya, Pentakosta ini adalah dikatakan ya, sebentar ya, adalah 7 minggu, hari raya 7 minggu. Karena di situ dikatakan 7 minggu lewatlah sudah sejak kematian dan kebangkitan Yesus, dan tibalah hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu 7 minggu setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi 7 minggu 49, kemudian hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Karena juga di terjemahan lain dikatakan begini, di BSD, hari ke-50 sesudah perayaan Paskah adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari orang Yahudi bersyukur kepada Allah atas panen. Pada hari itu semua pengikut Yesus berkumpul di satu tempat. Jadi hari Pentakosta itu hari ke-50 sesudah Paskah. Makanya Pentakosta. Penta itu artinya 50. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ketika berbicara, ya, Dia sanggup dan tepat menepatinya. Karena di pasal 1 ayat 8 ini kan Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, atau dalam bahasa Inggris itu mighty power, kalau Roh Kudus turun atas kamu.
Jadi orang-orang di Galilea yang sederhana itu ketika menerima dunamos membuat orang terheran-heran. Bagaimana mungkin? Kenapa? Karena mereka mendengar bahwa orang-orang yang sederhana itu bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Ada orang bisa yang berbicara dengan bahasa Media, ya, Mesopotamia, kemudian Libya, Kirene, Mesir dan sebagainya. Padahal waktu itu belum ada kursus bahasa. Jadi orang sederhana ketika menerima mighty power ini akan luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, harapkan sesuatu itu dari Tuhan. Karena Tuhan menginginkan saudara dan saya itu menjadi saksi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saksi itu artinya orang yang menyaksikan. Jangan ditanya, cerita saudara ya, menceritakan ada peristiwa, kamu lihat gak? Enggak. Loh kok bisa tahu? Katanya. Itu mah bukan saksi. Ya, bisa jadi itu saksi dusta. Saksi itu orang yang melihat, orang yang mendengar. Itu saksi. Kerinduan Tuhan untuk murid-murid ini sama, saudara. Dia juga punya kerinduan buat saudara dan saya. Kalau saudara itu hidup tanpa dalih, saudara akan dipakai Tuhan. Tapi kalau saudara hidup, saudara kebanyakan dalih, saudara sulit dipakai Tuhan. Nyonya Kawulur ini buta huruf, saudara ya. Tapi dia tidak berdalih. Makanya banyak orang itu kan nggak bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Waktu diproses protes. Ini lagi proses protes, makanya tidak ada progres. Bagaimana bisa dipakai Tuhan? Karena kebanyakan dalih, saudara. Makanya saudara tiap hari mesti bunuh dalih satu. Seperti zaman dulu ya, orang itu kan zaman dulu suka kutuan, makanya terjadi persekutuan. Tiap hari kumpul berdua, yang satu di belakang ngambilin kutu. Lama-lama kutunya habis, saudara. Kalau saudara ingin ya dipakai Tuhan, kalau setiap hari saudara membunuh satu dalih, 1 bulan selesai. Di situ tidak ada dalih. Diajak pintar susah, ayo ikut som, alasan dalih. Ayo ikut FA, dalih muncul. Kenapa nggak dibunuh dalih? Karena dalih itu yang akan membunuh saudara. Kalau saudara nggak bunuh dalih. Dan kita lihat saudara ya, peristiwa yang mencengangkan ini saudara, itu bukan tiba-tiba. Maksudnya begini, Tuhan sudah memberitahukan, kamu akan menerima kuasa. Sehingga yang kumpul ini adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu orang yang mengikuti Yesus, pengikut Yesus, sehingga dia berjuang di dalam ketekunan. Karena di pasal pertama dikatakan bahwa mereka bertekun dalam doa bersama-sama. Ketekunan itu tidak bisa digantikan. Orang-orang yang menantikan dengan tekun itu yang akan menerima jawaban doa. Ini hari-hari ini saudara mesti berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa? Kita ini ngerti ya, di Alkitab sudah dikasih warning tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis yang bodoh ini nggak berjaga-jaga. Dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Tapi gadis yang bijaksana ini berjaga-jaga, bawa pelita, bawa minyak. Itu berjaga-jaga. Tuhan Yesus datang, mempelai datang. Mereka tertidur yang gadis bodoh. Bingung dia, bangun minyaknya udah habis. Akhirnya tertinggal, saudara.
Nah ini hari-hari yang sangat-sangat krusial. Saudara, peristiwa yang mencengangkan ini karena apa? Menurut orang-orang yang tidak berjaga-jaga itu datangnya tiba-tiba. Bagi murid-murid itu yang dinanti-nantikan. Banyak orang suka berdoa tetapi nggak siap menerima jawaban doa. Saudara harus berdoa dan siap jawaban doa. Ketika jawaban doa itu datang, ya, nggak perlu heran. Tempat saya pelayanan di Palu yang lain, saya sampaikan pesan begini, saya melihat begini. Orang muda yang saya doakan ini, nah, orang muda yang mendengar ini dia berkata begini, dia manajernya rumah sakit itu. Saya terus cerita sama Pak, saya ini sebenarnya sudah dapat, tapi saya tidak berani. Jangan-jangan itu hanya ambisi saya. Tapi karena Pak Bambang sudah menyampaikan dan saya yakin itu dari Tuhan, saya mulai bergerak. Meneguhkan sih. Karena firman Tuhan itu selalu meneguhkan. Apa yang terjadi ini kan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan Nabi Yoel. Buat orang-orang yang membaca firman Tuhan itu ngerti. Buat murid-murid ini yang belajar dari Yesus itu ngerti, saudara. Tetapi bagi orang lain itu tercengang-cengang, saudara. Karena saudara di ayat 2 ini kan peristiwanya tiba-tiba. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiba-tiba, coba saudara kalau di sini tiba, pasti banyak yang lari keluar. Padahal Roh Kudus mau melawan. Loh, saudara enggak apa enggak? Sudah terbukti. Waktu kita ibadah di gedung bioskop Bayeman, kita jam 12 siang itu doa. Tiba-tiba gempa bumi, lari kocar kacir berdoa. Saya bilang, pendoa penakut. Saya bilang gitu. Gak usah doa, masih takut-takut. Apalagi ada pendoanya yang ikut tentara sudah. Saya bilang, belum hujan mortir sudah pada lari. Apalagi ini saudara, lidah-lidah sepertinya api bertebaran ini. Kacau. Makanya saudara, murid-murid ini yang dinanti-nantikan. Sehingga mereka menerima penggenapan janji. Banyak orang ini kan bersiap berdoa, tidak siap menerima penggenapan janji. Di ayat 4 ini kan dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu namanya bahasa roh. Kalau saudara, bahasa yang dipakai orang Cina namanya bahasa Cina. Itu. Kalau saudara berbahasa dengan bahasa yang dipakai orang Inggris, bahasa Inggris. Ini bahasa yang diberikan oleh roh, itu maka disebut bahasa roh. Dan bahasa yang digunakan mereka ini macam-macam. Karena apa? Tuhan mau menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa supaya semua orang dari berbagai bangsa, etnis, kaum, dan bahasa itu bertobat percaya Yesus. Jadi bukan hanya orang Arab saja, tapi orang Iran. Makanya hari-hari di Iran ini sedang terjadi kebanggaan rohani, saudara. Pakistan. Ini media ini kan Iran, Partia, Sparta, ini Partia. Kemudian ya, Partia ini kan Sparta. Saudara, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan ini kan mereka pulang karena di dalam tradisi Yahudi ini ada 3 hari raya besar. Yang pertama Paskah, itu adalah hari raya
awal tahun Paskah itu. Yang kedua adalah Pentakosta, itu 10 hari setelah 50 hari setelah Paskah. Kemudian hari raya Pondok Daud, waktu kelahiran Yesus. Jadi semua bangsa di bawah kolong langit ini kumpul, saudara. Makanya orang Yahudi ini laki-laki setiap tahun itu minimal berapa? 3 kali. 3 kali dalam setahun laki-laki Yahudi harus menghadap Tuhan di Yerusalem. Ya memang ada orang Indonesia yang menganut 3 kali dalam setahun ke Israel. Ya orang bilang ini Yahudi biasa. Memang banyak ya orang ibadahnya kayak Yahudi, ke Yahudi. Orang berkata ini Yahudi biasa. Karena Yahudi itu kan tidak ada yang biasa, mancung-mancung, sekalipun kulitnya hitam. Itu salah satu yang namanya Ben Gurion itu keriting. Keriting agak hitam, Ben Gurion, David Ben Gurion. Tapi orang Yahudi. Tahun depan lah kalau ini sudah siap agennya, kita akan buat trip ke Israel. Mari kita lihat di sini, saudara. Di ayat 8 ini dikatakan apa? Bagaimana mungkin orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan melakukan segala sesuatu yang menurut kata orang tidak mungkin. Sehingga orang akan berkata, bagaimana mungkin? Kalau saudara itu lebih suka membatasi diri sendiri, solusinya saudara, kalau saudara itu dipenuhi Roh Kudus, apa yang tidak mungkin menurut saudara dan menurut kata orang itu mungkin, saudara. Makanya pemberita Injil di zaman dulu, saudara ya, itu menerobos daerah-daerah yang orang berkata, bagaimana mungkin orang Batak bisa diselamatkan? Namanya masuk. Untuk orang Papua yang masih makan orang Batak yang masih makan orang, Injil masuk. Di Papua ini ada rasul yang namanya Otto sama Glaser. Anak muda dihambat sama Belanda untuk masuk Papua. Tapi justru ditolong oleh Sultan Ba'abula, saudara dari Ternate. Jadi saudara sepupu kita ini menolong banyak dalam penginjilan. Kemudian ada lagi, kemarin saya ke Tentena, itu namanya Dr. Cruz, Albertus Cruz. Dia kelahiran Jawa, saudara. Jadi dari dulu orang-orang Jawa ini sudah misi, tapi bukan orang Jawa, ya, tapi orang Belanda yang lahir di Jawa. Kemudian lagi rasul untuk Jawa ini namanya Kulen. Kulen itu dia bapaknya Rusia, ibunya itu putri keraton. Karena apa? Kelihatannya ini orang Mataram yang dibuang, dia punya anak perempuan, kemudian dinikahi oleh bapaknya Kulen, ya, lahirlah Kulen. Dan Kulen ini adalah penginjil pertama yang dia jadi gurunya Kiai Sadrah, kemudian Kiai Losari yang melahirkan gereja Kristen Jawi Wetan dan gereja GJPU, gereja Jawa Tanah, Jawa Utara, apa itu? Gereja Kristen GKJTU, Gereja Kristen Jawi Utara, Jawa Utara. Orang Kristen itu mesti punya visi. Kulen itu sekalipun dia campuran, dia punya visi. Karena apa? Dia belajar kekristenan dari bapaknya yang Rusia, dia belajar kejawen dari ibunya yang keturunan Ningrat. Sehingga dia memadukan dalam pemberitaan Injil. Lahirlah Kristen Jawa di Jawa Timur, Jawa Warno dan sebagainya. Kemudian di daerah Jawa pesisir utara. Orang akan
akan melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang memberitakan Injil kemana? Ke daerah-daerah tertutup. Orang berkata bagaimana mungkin. Yang menemukan bumi itu bulat itu ya, itu karena membaca kitab Nabi Yesaya bahwa bumi itu dalam bulat. Sehingga waktu itu orang punya kepercayaan bahwa bumi itu datar, saudara, digagalkan oleh seorang yang namanya Columbus. Dia mengitari apa? Mengelilingi bumi. Dan dia buktikan bumi itu bulat. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Orang yang bernama Braille yang buta, ya, itu kan Yahudi Kristen, orang Yahudi Kristen dari Perancis, yang dia datang ke gereja diajak temannya, pendetanya khotbah. Kadang-kadang orang itu kayak orang buta itu modelnya Braille, yang disalahkan pendetanya. Bagaimana mungkin Tuhan, aku ini terang dunia, karena khotbahnya berapi-api, kamu adalah garam dan terang dunia. Makanya saya sering kali ngomong, orang itu kalau komplain sama pendetanya orang buta ini, ya Braille. Di rumah komplain ini, bagaimana mungkin Tuhan pendeta itu salah khotbahnya, firman itu salah. Ya, kan sering kali kita menemukan orang yang nyalah-nyalakan pendeta, nyalah-nyalakan firman. Saya bilang itu orang buta, kayak Braille. Dan akhirnya saudara dicelekan Braille. Bukan matanya diganti baru saudara, tapi akhirnya Braille itu menemukan apa huruf-huruf yang akhirnya hari ini orang buta bisa baca Alkitab. Maka hurufnya dinamakan huruf Braille. Yes, ya, dia ke gereja dengar khotbah saudara. Makanya kalau saudara ini dengar khotbah nggak berubah, itu berarti buta hati saudara. Saudara. Braille saja buta mata berubah saudara. Makanya masalah orang ini kan seringkali buta hati, bukan buta mata, bukan masalah masalah di mata kaki, bukan masalahnya mata pencaharian, tapi buta mata sebenarnya. Makanya nanti kita akan lihat sudah bagaimana menyelesaikan, memberikan solusi ini. Kalau orang itu mata hatinya terbuka, itu mata pencaharian, ya, itu gampang, saudara. Mari kita lihat, saudara. Dikatakan begini ya, di ayat yang ke-11 bagian B. Kan tadi pertanyaan, bagaimana mungkin mereka kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Jadi artinya saudara, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa dilihat dan bisa didengar. Makanya orang yang sudah baptis Roh Kudus itu bisa reaksi, ya kan? Itu bisa dilihat dan bisa didengar. Yang didengar oleh mereka, yang keluar dari mulutnya, itu mereka menceritakan atau berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Bukan pesimistis. Hari-hari banyak orang Kristen yang keluar dari mulutnya apa? Malu, sungut-sungut, pesimis, ya kan? Di mana Roh Kudusnya? Gak ada. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, yang akan keluar dari mulutnya ini adalah dia bercerita tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, yaitu perkataan iman, menggunakan bahasa-bahasa baru. Karena tanda orang percaya itu mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa sungut-sungut itu bahasa lama, saudara. Makanya saudara ngerti ya, apa yang kita minum itu akan mempengaruhi kita. Apa yang kita makan pengaruh kita.
orang sakit buahnya itu dipengaruhi oleh makanan yang kalau sudah minum Redoxon nanti kencingnya kuning, itu karena pengaruh diminum. Pengaruh. Kalau saudara kumpul dengan orang itu akan mempengaruhi saudara atau dia yang saudara pengaruhi. Itu saja. Kalau saudara yang bisa dipengaruhi karena dia jahat, berarti saudara itu orang gak benar. Karena masih bisa dipengaruhi. Jadi saudara, yang keluar dari mulut mereka itu menunjukkan, membuktikan bahwa dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Mereka mendengar sendiri bahwa orang-orang yang sederhana itu menceritakan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Sehingga mereka tercengang-cengang dan berkata, apakah artinya ini? Saudara, kalau saudara itu masih dianggap biasa dari kebanyakan orang, saudara ini belum Kristen, saudara. Baru KTP Kristen. Tapi kalau membuat orang itu tercengang-cengang, bagaimana mungkin ya ini orang ini bisa luar biasa. Orang biasa tapi bisa melakukan perkara yang luar biasa. Orang heran. Saudara bisa menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak bisa menceritakan kabar baik kepada semua orang, yang menjadi pertanyaan, siapa yang ada di dalam diri saudara? Karena tidak mungkin Roh Kudus itu tidak memberitakan Yesus. Tidak mungkin kalau ada Roh Kudus itu tidak memberitakan apa yang Tuhan kerjakan. Karena kita ini dipanggil menjadi saksi. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ini. Petrus, saya, Yohanes, ya, saudara, itu sama dipanggil menjadi saksi. Karena Kisah Rasul 1:8 dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dariku. Kamu akan melihat dan kamu akan menceritakan. Itu artinya saksi. Makanya di pengadilan kan tidak ada saksi bisu, ya kan? Gimana? Kamu lihat? Tidak ada. Tidak pernah ada di pengadilan saksi bisu. Makanya orang yang saksi bisu itu orang tidak sah sebagai saksi. Saksi itu bicara. Makanya kayak Petrus ini, begitu orang salah dikonfrontasi, ini bukan mabuk, tahu? Itu. Ini menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir akan terjadi. Ini penggenapan. Makanya pentingnya Bapak Ibu Saudara itu membaca firman. Supaya apa? Mengerti mana janji Tuhan, ya, dan apa yang akan digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara tidak pernah baca firman-Nya, saudara tidak pernah mempercayai janji Tuhan, bagaimana saudara akan menggenapi janji Tuhan? Janjinya saja nggak tahu. Nah saudara, kalau saudara tidak pernah membaca janji Tuhan, mengerti janji Tuhan, saudara tidak pernah kapan janji itu digenapi. Kenapa murid-murid itu pada taat? Disuruh nunggu di Yerusalem, dia taat. Karena dia percaya kepada yang memberi janji, yaitu Tuhan, dan dia sanggup menggenapi. Makanya Bapak Ibu Saudara, panggilan yang sama bagi saudara dan saya menjadi saksi itu tidak pernah gugur. Makanya kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 3 ini, Petrus, ya, kita lihat ya, Petrus, Yohanes, ketika dia mau sembahyang. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Jadi bagi orang Yahudi, laki-laki itu, saudara, kalau tidak bisa cari nafkah, itu memalukan keluarga. Dilatih mandiri,
diusung supaya dia minimal bisa memberi makan dirinya sendiri. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Jadi saudara, posisi tangannya di bawah. Dia untuk berpindah pun harus diusung. Ini orang yang merepotkan keluarganya, orang yang merepotkan orang lain. Tuhan mau orang-orang percaya itu menjadi jawaban bagi orang yang bermasalah. Ini kan masalah, saudara. Laki-laki kerja tidak, tiap hari minta. Nah ini, saudara. Mana ada perempuan mau? Nggak ada pasti. Saudara ditawari gratis tetap nggak mau, saudara. Saudara punya anak perempuan dan bilang mau dipinang, loh kamu anakku makan apa? Ini ngerepotin orang. Ya. Untuk beranjak dari tempatnya aja ngerepoti, ya. Ngerepotin orang mau ibadah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Dan ini masalah yang akan sedang terjadi banyak hari-hari. Dan ini orang percaya harus menjadi problem solving. Orang yang bisa memberikan solusi. Solusinya apa? Saudara tak kasih tahu ya, emas perak itu tidak akan menyelesaikan masalah orang. Kalau dia lumpuh, minta-minta, mau di emas 1 kilo ya, tidak bisa. Tak kasih tahu ya, Spanyol itu ketika dia ke Amerika Latin menjarah 700 ton emas, dia pikir bisa hidup selamanya, nggak bisa. Hari ini sudah habis dan utang, gara-gara cintanya beralih dari Yesus ke bola. Habis. Kita lihat ya, di situ dikatakan ketika mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Di dalam diri setiap orang itu ada 3 mata. Ya, ada mata jasmani, ada mata hati, ada mata kaki, yang keempat ya, ada mata pencaharian. Ini full problem. Mata pencaharian tidak punya, mata kakinya lumpuh, nggak bisa menggerakkan. Apalagi itu masalahnya mata hatinya yang buta, saudara. Persoalannya mata hatinya. Makanya saudara, dari mana supaya mencelekkan mata hatinya yang buta? Mesti Tuhan itu begini ya, saudara. Tidak ada sih orang itu punya masalah dan tidak bisa diselesaikan, tidak ada. Makanya dites, masih adakah harapan? Dari mana orang? Matanya. Makanya kalau ya melihat orang itu masih punya harapan atau tidak itu dilihat matanya. Dokter pun biasanya dibelekkan matanya. Orang sakit sudah kere-kere dibuka matanya. Wah, sudah gak ada harapan. Nah, bawa ke rumah sakit harapan pun tanpa ada harapan. Mata. Makanya saudara, Rasul Petrus berkata, lihatlah kepada kami, aku mau lihat matamu. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi artinya dari mata itu dia memiliki apa? Harapan. Harapan. Tetapi Petrus menjawab berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi artinya saudara, orang itu sudah kalau udah lumpuh, mata hatinya buta, mau kasih sak keranjang emas, habis. Tak kasih tahu. Ratus-ratus kali selesai saja. Karena mata hati. Ini problemnya bukan mata kaki sebenarnya. Problem yang sebenarnya ada di mata hatinya. Begitu mata hatinya dijelekkan, saudara, lari dia, saudara. Kita lihat ya.
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi setelah dia menerima nama Yesus Kristus, karena Petrus berkata, kamu ini sekalipun tak kasih emas dan perak, itu nggak menyelesaikan masalah dalam hidup. Makanya saudara, kalau ingin menyelesaikan masalah dalam hidup banyak orang, saudara harus punya Yesus dulu. Karena kalau saudara tidak punya Yesus, saudara tidak bisa memberikan Yesus kepada orang lain. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya 1001 jawaban buat masalah orang lain. Saya seringkali ketika pelayanan di mana nih, orang punya masalah, saya bisa jawab. Solusinya apa? Yesus. Solusinya firman, saudara. Banyak orang tuh bingung dengan mata pencaharian, ya kan? Hari-hari ini betul kan? Itu iblis tuh menipu, kan? Firman Tuhan berkata, iblis itu apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Problem pertama kelihatan mata pencaharian, tapi sebenarnya itu untuk mengaburkan mata hati. Ada yang membutakan mata hati, sehingga fokusnya kepada mata pencaharian. Ini orang ini kehilangan, tidak punya mata pencaharian kecuali minta-minta, saudara. Ngerepotin orang lain, pindah tempat aja di boyong-boyong, ya dianterin tiap hari. Itu cara yang dilakukan oleh orang dunia, cara menolong ya. Inilah yang ku punya, kan gitu saudara. Ya, tapi Tuhan itu begini saudara. Tuhan itu menjawab lebih dari yang diminta. Itu luar biasa. Orang ini mengharapkan sepeser 2 peser kemurahan hati orang. Tapi Tuhan memberikan bukannya sepeser 2 peser, tapi memberikan kehidupan. Sehingga dia tidak lagi bergantung orang lain. Dia tidak berharap belas kasihan orang lain. Dia tidak lagi mengganggu orang yang datang ibadah. Ini saudara. Orang mau ibadah sudah ada kolektor di depan. Nah, ini mengganggu. Di dalam komunitas gereja sering terganggu oleh orang-orang yang meminta-minta. Saya kasih tahu. Minta hutang lah, minta pinjaman lah, minta tolong lah. Kita lihat ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi pada. Dia sudah tidak lagi membebani orang untuk mengangkat tubuhnya kemana-mana. Dia bisa lompat. Karena apa? Orang lumpuh, orang pincang, orang timpang itu tidak boleh masuk ibadah. Makanya Bapak Ibu Saudara, saksi Petrus itu menyaksikan bahwa nama Yesus itu yang membuat orang itu berjalan. Petrus itu orang yang dipenuhi dengan kuasa, dengan dunamos. Kalau Petrus dipakai Tuhan, saudara juga sama. Saudara juga orang sederhana. Petrus ini sederhana, SD aja nggak tamat Petrus. Makanya kan kerjanya layan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang sederhana. Makanya saudara, kita ini orang sederhana, tapi juga hatinya itu jangan ribet. Ya sederhana. Banyak orang-orang yang sombong itu justru orang-orang yang maaf ya saudara, perekonomian itu kembang kempis. Ya, udah kembang kempis, sombongnya selangit saudara. Ini orang secara jasmania sederhana, tapi hatinya ribet saudara, ngeribetin orang, masih nyusahin orang aja sombong gitu.
Tapi kemarin kan ada digegerkan di media sosial, orang naik Lamborghini pulang kampung. Setiap orang disapa, rendah hati sekali. Dia sambil pamer mobilnya gitu. Naik Lamborghini 5M loh sebenarnya mobilnya. Ini kadang-kadang orang sederhana secara jasmani tapi ribet buat repot orang lain. Tuhan mau pakai orang-orang yang hatinya sederhana, dari latar belakang sederhana. Karena apa? Kalau kita ini dipenuhi Yesus dalam diri kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan tidak memandang latar belakang saudara siapa saudara. Tuhan mau kita semua dipakai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terus sudah buka hati saudara. Biar Tuhan mencelekkan mata hati kita. Karena masalahnya bukan ada di mata pencaharian, saudara. Masalahnya bukan ada di mata kaki, tapi masalahnya ada di mata hati, saudara. Haleluya. Terima kasih. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah mengingatiku di saat aku terjunjung lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jaminan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Biar mata kami memandang Engkau, mata kami memandang kepada Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, membangkitkan roh kami, agar memenuhi setiap kami dengan roh yang kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan sucikan kuduskan kami dan layakkan kami
mengambil bagian yang terbaik. Berkati anggur dan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kita, saudara. Sudah dikasih Tuhan 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Kematiannya di kayu salib itu menyelesaikan setiap tuntutan, baik itu tuntutan hukum dosa, hukum Taurat, keturunan, sakit, penyakit, kegagalan, dan kemiskinan kita. Dan kata tetelestai itu artinya sudah genap. Darah yang dicurahkan di kayu salib itu menggenapkan semua perjanjian berkat yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel, sehingga perjanjian itu digenapi dalam hidup saya dan saudara. Mari sebelum kita angkat tinggi di atas kepala kita baca sama-sama firman Tuhan yang kita terima. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Firman-Mu itu ya dan amin. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan karuniakan kepada kami roh iman untuk mempercayainya. Sudah dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi dari sekolah kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sebagaimana Pentakosta itu adalah hari raya ucapan syukur atas panen raya, atas penggenapan janji Tuhan. Mari kita mengucap syukur dengan itu, bahwa Tuhan sudah menggenapi semua janji. Terima kasih Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan yang baru, yang sudah mengalami persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Dia tidak pernah membiarkan engkau pintu tetap tertutup, tapi Dia membukakan bagimu pintu. Dia melepaskan engkau, Dia memberikan sukacita dan sorak-sorai kegiatan. Haleluya, haleluya. Ini hari-hari terakhir Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan, yang mau menjadi saksi untuk menceritakan akan keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Tuhan memakai mulutmu, mulai memakai engkau untuk memberitakan kabar baik. Maka buka kedua tanganmu, serahkan, terima Roh Kudus untuk memenuhi hatimu. Engkau terima, engkau terima, engkau terima, engkau terima. Dan sekarang penuh.
apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat yang tidak hadir pada pagi dan siang ini. Kita berdoa untuk ibadah hari Senin streaming. Kau nyatakan kemuliaan. Dimanapun firman-Mu disampaikan, kami percaya ada berita sukacita dan kemerdekaan. Tiap yang terikat terpenuh lepas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan sementara kami pulang, kami rindu seperti yang Tuhan janjikan. Kami menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, di komunitas kami, di kota kami, bahkan di Indonesia, sampai setiap lutut berteduh dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari sudah angkat dua belah tanganmu, sebab Tuhan mau memberkati engkau. Karena orang yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan berhasil. Dan apa yang benih yang akan kau taburkan hari ini, benih itu akan berlipat-lipat kali ganda di dalam hidupmu. Bukan hanya engkau saja yang menikmati, tapi seisi rumahmu, bahkan orang lain akan menikmati apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan dicurahkan darahnya bagimu, supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkenan. Dan seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.